olahraga supaya badan kita sehat. Adik-adik di rumah, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau beribadah bersama ya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau menari untuk Tuhan. Apa kalian siap? Siap? Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Hey! Sama-sama. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Yuk sama-sama kita loncat, nyanyikan. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Say, nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Sama-sama kita mau pujikan satu kali lagi, oke? Okay? Are you ready? Come on, lift up your voice. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Sama-sama angkat suaramu, say. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us, we just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise Him, even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I get to change just to make sure I got it. Just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my lost, my ashes into shining star bright. Come on. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me praise the name of Jesus. Come on. I praise you forever. I praise you forever. Praise you forever. Praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Let's go. Nothing can stop us now.
gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Say, nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yeay! Adik-adik di rumah, biarlah apa yang mau kita nyanyikan mengingatkan kita kembali akan firman yang indah bagi hidup kita, yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. My guide, my side, great God, great light. My guide, my side, great God, great light. Hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku dan ku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. My guide, my side, great God, great light. 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 Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami saat kami melangkah di dalam kegelapan. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami tidak merasa sendiri Tuhan, tapi Engkau beserta dengan kami, Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan ini Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau juga mendengarkan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar yang baik Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, aku barusan ambil Alkitab nih karena aku mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian juga ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful word,
wonderful word of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, mungkin sebagian dari kita pernah lihat kakak di video minggu lalu, tapi belum tahu nama kakak atau udah lupa nama kakak. Karena itu kakak mau memperkenalkan nama kakak lagi. Nama kakak Jo. Dulu kakak sering juga ikut sekolah minggu seperti adik-adik saat ini. Dan Tuhan memanggil kakak untuk sekolah di Sekolah Alkitab yang bernama Seminari Alkitab Asia Tenggara, STT Saat di Malang. Dan saat ini kakak diberikan kesempatan untuk membagikan cerita kepada teman-teman semua. Sebelumnya mari kita akan bermain games. Jadi kakak punya misi nih buat kita semua. Usahakan adik-adik boleh melakukannya sendiri ya. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik boleh minta bantuan kepada orang tua atau orang-orang yang bersama-sama dengan adik-adik. Jadi misinya, adik-adik akan mengambil satu benda yang kakak akan sampaikan kepada kalian. Kalian hanya diberikan waktu selama 20 detik saja. Setelah itu adik-adik boleh menunjukkan barangnya di depan layar ya. Tapi adik-adik ingat ya, jangan sampai berlari apalagi jatuh ya. Jadi keselamatan harus dinomorsatukan. Ingat, hati-hati ya adik-adik. Langsung saja ya kita mulai misi kita. Perhatikan dengan seksama, benda yang kalian harus ambil yaitu Alkitab. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya telah habis. Adik-adik berhasil nggak menemukan Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya. Oke, diturunkan kembali. Mungkin ada di antara kita yang tidak melakukan misi ini. Mungkin ada yang tadi pergi ke toilet atau hanya berdiam diri di depan layarnya. Kakak tidak menuduh atau menyalahkan kalian yang tadi tidak melakukan misi tersebut. Untuk kali ini, nggak masalah jika adik-adik tidak melakukan misinya. Namun, kakak berharap di lain waktu adik-adik boleh juga mengikuti misi ini secara bersama-sama ya. Dan yang terpenting, saat ini adik-adik boleh mendengarkan cerita dari kakak dengan baik. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius 7 ayat 24-27. Adik-adik perhatikan ya. Kakak akan baca bagi kita semua. LAI memberikan judul 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kisah yang tadi kita telah dengar bersama-sama itu merupakan kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan sewaktu ia menyampaikan khotbah atau pengajarannya di atas bukit. Yang mungkin adik-adik pernah dengar yaitu kisah tentang khotbah Yesus di bukit. Banyak sekali pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Misalnya saja pengajaran mengenai memberi, mengenai berdoa, dan masih banyak lainnya. Dan ketika mereka yang saat itu hadir mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka sangat terkagum dan terpesona. Gak sampai ketiduran adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik juga gak ketiduran ya sewaktu kakak mendengar cerita ini. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada mereka, ia menutupnya dengan sebuah perumpamaan yang telah tadi kita baca bersama-sama. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataanku, yaitu Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang
mendirikan rumahnya di atas batu. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, apa sih orang bijaksana itu? Orang bijaksana bukan sekedar orang yang pintar di satu bidang, misalnya matematika, sains, melukis, atau hal-hal yang lainnya. Namun lebih daripada itu, orang bijaksana yaitu orang yang bisa hidup benar dan baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Namun kita perlu ketahui bersama bahwa kita dapat hidup benar dan baik di hadapan Tuhan maupun sesama itu karena Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang menjadi sumber bijaksana dan yang menolong kita untuk dapat hidup dengan bijaksana. Kakak mau nanya nih sama kalian, gimana nih dengan kita? Apakah kita sudah menjadi orang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman Tuhan? Adik-adik boleh menjawabnya di dalam hati masing-masing ya. Kisahnya belum berakhir adik-adik. Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan orang yang mendengar namun tidak melakukan firman Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan mereka yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya, mereka diibaratkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu datanglah hujan, banjir, angin yang menghantam dan menerpa kedua rumah tersebut. Yang menariknya adik-adik, rumah yang didirikan di atas batu itu tetap berdiri kokoh. Namun rumah yang didirikan di atas pasir tidak dapat berdiri kokoh, melainkan mengalami kerusakan yang hebat. Adik-adik, gambaran hujan, banjir, dan angin di perumpamaan ini merupakan gambaran penderitaan, kesulitan yang dialami oleh manusia. Namun hanya mereka yang mendirikan rumah di atas batu, yaitu firman Tuhan yang dapat berdiri kokoh di dalam situasi yang sulit sekalipun. Firman Tuhan saja yang dapat menolong kita di dalam kesulitan yang kita alami. Kakak mau nanya lagi nih sama kalian, apakah kita senantiasa mendengar firman Tuhan? Atau kita udah mulai malas nih dengar firman Tuhan? Apalagi kan saat ini kita nggak lagi berkumpul di gedung gereja. Kita hanya bisa dapat mengikuti ibadah di depan layar saat ini. Mungkin kita lebih suka main games atau menonton film-film yang ada di YouTube dibandingkan dengan mengikuti ibadah kids saat ini. Kiranya kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan begitu penting di dalam hidup kita yang dapat membuat kita dapat berdiri teguh di dalam kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Selain itu kakak mau tanya lagi nih sama kalian, apakah kita telah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Kalau sudah, baik sekali dan teruslah untuk melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan ya. Namun jika kita belum melakukannya, mari kita mengambil komitmen untuk menaati firman Tuhan. Adik-adik tentu sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan ya. Entah itu berdoa, menolong sesama, dan banyak yang lainnya. Saat ini kakak akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengambil komitmen untuk melakukan satu firman Tuhan. Misalnya itu doa atau menolong sesama. Coba kita melihat hidup kita saat ini adik-adik melalui beberapa pertanyaan yang kakak akan sampaikan kepada kita. Apa yang adik-adik lakukan ketika bangun atau mau tidur? Apakah melihat gadget? Atau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang adik-adik lakukan ketika melihat orang lain? Mungkin itu teman, saudara, atau bibi yang di rumah sedang membutuhkan sesuatu. Mungkin itu makanan, minuman, atau hal-hal yang lainnya. Apakah kita menertawakan, mengejek, atau semakin menambah kesulitan mereka? Atau memberikan apa yang mereka perlukan? Biarlah kita menjawabnya di dalam hati kita masing-masing adik-adik. Kakak mau mengajak kita semua, mari kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Kakak mau memberikan satu misi lagi buat kita, atau tugas bagi adik-adik semua, yaitu melakukan firman Tuhan. Mungkin itu berdoa, menolong sesama, atau hal-hal yang lainnya yang adik-adik pikirkan.
Kakak berharap adik-adik yang tadi nggak mengikuti misi yang pertama, boleh mengikuti misi yang ini ya. Dan yang tadi udah melakukan misinya dengan baik, kiranya boleh tetap setia dan boleh semangat melakukan misi yang baru ini. Namun jika adik-adik mengalami kegagalan dalam menjalani misi tersebut, jangan berputus asa ya adik-adik. Tetap memohon kepada Roh Kudus untuk menolong adik-adik menjalankan misi ini. Misinya apa adik-adik? Betul sekali, melakukan firman Tuhan. Jangan lupa ya, minta pertolongan kepada Roh Kudus agar kita dapat menjalani misinya dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mendengar firman-Mu, dan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena ini adalah minggu pertama di bulan Juli, jadi kita akan menghafal ayat hafalan yang baru ya adik-adik. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah itu sama artinya dengan merasakan adik-adik. Coba kita ulang lagi sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Let's memorize in English. Psalm 34 verse 8a. Oh, taste and see that the Lord is good. One more time. Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Sebelum kita berpisah, kakak mau ingatkan lagi nih untuk menerapkan 4M di masa pandemi saat ini. M pertama, mencuci tangan dengan sabun. M kedua, memakai masker. M ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, yang paling penting yaitu membaca Alkitab dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.